Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat beristirahat. Oke, hari ini kita akan mereview bagian interior ADT Volvo A40G ya. Nah, unitnya seperti ini bentuknya. Ini ya, A40G ini bagian dalam. Jadi kita spill. Nah, untuk melakukan P2H kita harus buka gat bagian depan situ, di ujung moncongnya ini. Ada di video saya sebelumnya, sudah kami spill juga di bagian depannya untuk membuka gat engine. Nah, kita spill dulu di bagian tangga sebelum ke kabinnya. Di sini ada fire suppression di sini. Nah, ini sudah terhubung ke bagian ruang mesin, ke ruang engine. Jika terjadi kebakaran, ini bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya di bagian luar kabin ada pengecekan level oli hidrolik di bagian sini ya, pengecekan level oli hidroliknya. Nah, terus di sebelah kiri kabin ini, di sini ada baterai. Kita cek, ini harus diputar baru kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Sini ada baterai atau aki. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini juga teman-teman bisa menyimpan sepatu. Kalau misalnya harus buka sepatu ya, sepatunya disimpan di sini. Nah, seperti ini. Terus di sini ada pengecekan oli transmisi. Di sini ada untuk wiper. Oke, kita turunkan lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian dalam kabin Volvo ADT Volvo A40G ini. Di bagian dalamnya seperti ini, kawan-kawan. Ya, penampakannya seperti ini. Kita spill dulu di bagian kiri. Nah, di sini ada lampu kabut, lampu di depan, belakang. Ini lampu rotari. Terus di sini ada lock RPM. Nah, di sini ada instrumen panel untuk AC. Di sini ada tuas wiper. Di ujung sini ada tombol klakson. Di sini juga ada untuk lampu-lampu depan, lampu kerja ya. Nah, di sini ada MS atau CMS, electric monitor system atau control monitor system, seperti ini. Terus di atas ada secondary display. Nah, kita coba on kan saja ya. Nah, ini sudah on. Nah, secondary displaynya menampilkan kamera belakang. Terus ada co-pilot di sampingnya, seperti itu. Oke, lanjut di sebelah sini, sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada instrumen beberapa tombol ya di sini. Untuk engine, transmisi, oli hidrolik. Di sini untuk ATC, baterai, petunjuk. Di sini ada pesan kerusakan, service, ini setup ya. Nah, nanti kita spill lagi di video selanjutnya. Nah, untuk ini ada pengecekan, kita skip saja. Nah, di sini kawan-kawan, di bagian display ini, monitor ini, sini menunjukkan waktu jam sekarang. Nah, posisi unit seperti ini. Nah, ini kemiringan untuk unit kiri dan kanan, kemiringan kiri kanan unit. Ini kemiringan pendakian atau penurunan. Nah, yang di sini fuel consumption. Fuel consumption ini penggunaan fuel atau solar, penggunaan BBM
berapa liter per jamnya saat kita mengoperasikan. Itu ditunjukkan di sini. Ini ya. Terus ini posisi di transmisi. Nah, posisi sekarang netral. Ini untuk suhu AC, ini ya, suhu ruangan. Gitu ya. Nah, di sini ada kilometer atau speedometer ya, kilometer per jam kecepatan, pengukur kecepatan. Di sini ada RPM, roll per minute, ini level fuel di sini. Di sini tekanan udara, brake ya, belakang sama depan. Oke. Nah, terus di sini ada engine stop delay ini ya. Nah, jadi fungsinya ini ketika kita sudah mau parkir atau di akhir shift ya, sudah akhir shift. Jadi ini menunda engine untuk stop atau engine stop delay. Jadi penggunaannya ini ketika kita aktifkan, terus misalnya ini unit ini sementara on engine, ini kita langsung saja putar ke posisi sini, posisi off ya, langsung diputar posisi sini. Nah, unit ini engine-nya akan mati sendiri setelah jeda waktu kurang lebih 3 menit. Nah, waktunya akan terlihat di sini. Jadi bisa langsung ditinggalkan. Yang penting semua instrumen sudah di posisi off. Seperti itu ya. Nah, dalam waktu 3 menit itu unit ini akan mati sendiri atau engine-nya akan off sendiri. Seperti itu. Nah, sini untuk pemanas kursi, di sini lampu hazard, di sini kunci disconnect. Nah, di bagian sebelah kiri kanan ini kita spill juga. Di sini ada cruise control. Jadi fungsinya ini misalnya nih kita mobilisasi atau traveling ke suatu tempat dengan trek yang cukup rata dan lurus. Nah, ini bisa kita fungsikan. Untuk menambah kecepatannya kita tekan bagian depan. Nah, untuk mengurangi kecepatannya kita tekan bagian belakang. Jadi tidak perlu pakai pedal gas lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman yang berbeda dari seri F sebelumnya A40F, di sini ada switch exhaust brake dan downhill brake. Ini ya, downhill brake ini. Kalau bahasa lainnya itu auto retarder kalau yang ini. Kalau ini auto exhaust brake. Nah, karena ya unit ini tidak menggunakan tuas exhaust brake ya, tidak ada alat kontrol untuk exhaust brake. Pedal ada, pedal retarder. Nah, penggunaannya ketika kita menuruni bukit ya, atau mungkin jalur hauling-nya kita penurunan dengan kondisi kosongan. Nah, tinggal aktifkan dengan cara menekan tombol ini 1 kali. Nah, exhaust brake otomatis aktif di RPM 2100. Tapi jangan lupa ya untuk ngelock transmisi. Misalnya di penurunan kita lock di gigi 5 atau 4, posisi kosongan. Nah, aktifkan ini, tekan 1 kali, nanti dia akan otomatis aktif exhaust brake-nya di RPM 2100. Untuk mematikan exhaust brake otomatisnya kita tekan lagi 1 kali. Jadi bukan yang bawahnya ditekan, atasnya. Aktifkan, tekan 1 kali. Mau dimatikan, tekan lagi 1 kali. Ini. Oke. Berikutnya di fungsi switch yang kedua ini, downhill brake ini. Nah, ini sama dengan auto retarder. Jadi misalnya nih teman-teman hauling di penurunan dengan trek panjang terus penurunan, posisi muatan berat. Nah, silakan sebelum penurunan teman-teman lock gearnya. Mungkin teman-teman bisa lock di gigi 4 atau gigi 5, lock di gigi 4 misalnya nih, lock. Nah, terus aktifkan ini downhill brake-nya, downhill speed-nya. Kita tekan 1 kali. Nah, di RPM 2000 auto retarder akan aktif sendiri, seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari downhill speed ini, downhill brake ini. Terus berikutnya ada lock gear atau lock transmisi. Nah, untuk gear transmisinya seperti ini, 1 2 3, ada drive, neutral, dan rear atau reverse belakangnya.
Ini gigi mundur, ini gigi netral. Gigi drive ini sampai 9 percepatan. Jadi dia hunting sendiri kalau kita pakai di sini. Manual 3, 2, 1. Nah, fungsi dari lock transmisi ini, misalnya teman-teman menggunakan gigi 3. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ketika kita ngelock, tekan seperti ini. Nah, unit ini akan menggunakan gigi 3 terus saja. Tidak bisa hunting atau tidak bisa naik otomatis di gigi 4 dan seterusnya. Tapi kalau hunting ke bawah bisa. Dia hunting ke gigi 2 terus sama gigi 1 seperti itu ya. Tergantung dengan RPM-nya. Seperti itu. Kita kembalikan ke netral. Nah, ini untuk pengunci transmisi atau lock gear ya. Terus di sini ada LDB. LDB atau load and brake. Nah, fungsinya ini sebagai pengganti rem parkir. Misalnya nih, kita sementara mau loading, mundur di loading point. Nah, setelah mundur loading point, sudah siap loading, kita aktifkan service brake, gigi netral, tekan ini 1 kali. Nah, dia akan menahan seperti posisi parking brake ini. Begitupun kalau untuk damping di disposal, misalnya mundur ke disposal, sudah pas, stop, kita tekan service brake, injak service brake, posisikan transmisi ke gigi netral, aktifkan LDB. Nah, dia akan otomatis tertahan atau berfungsi sebagai pengganti parking brake ya. Nah, dan ini tidak perlu dimatikan lagi, karena ketika kita memindahkan gigi ke gigi drive atau manual yang lainnya, dia otomatis akan rilis, terlepas sendiri. Seperti itu ya. Ini fungsi dari LDB, load and brake atau waiting brake sama. Terus di sini ada ATC. Nah, di sini ATC ini automatic traction control. Nah, kalau posisi ini aktif ya teman-teman. Nah, indikatornya tidak muncul. Nah, di sini kadang operator keliru. Nah, misalnya nih diaktifkan, indikatornya nyala. Nah, seperti ini. Nah, ketika indikator nyala seperti ini, terkadang operator keliru. Oh, sudah aktif. Padahal ini belum aktif. Ini posisi mati, kawan-kawan ya. Karena ATC digaris. Ini posisinya off ATC-nya. Jadi, yang aktif itu cuma 6x2. Artinya, 6x2 ini hanya ada 2 traksi pada satu axle ini. Unit ini kan menggunakan 3 axle. Jadi hanya axle belakang yang aktif. Yang tengah sama depan tidak aktif sama sekali. Nah, jadi pastikan ini tidak menyala. Kalau ini nyala berarti yang aktif cuma 6x2. Untuk mengaktifkan 6x4 atau menggunakan 2 traksi, kita aktifkan ini. Nah, ini posisi aktif. Kalau hilang dia indikatornya, posisinya aktif ATC-nya ya. Itu 6x4-nya. Oke. Terus di sini ada switch parking brake. Parking brake ini digunakan untuk ketika kita akan parkir dengan waktu yang lama, misalnya jam pulang ya, atau memarkir unit saat standby seperti itu. Di sini ada adjuster steering untuk mengatur posisi steering. Di bagian bawah ada pedal service brake. Sini pedal service brake yang di bagian bawah ini. Terus ada pedal gas atau pedal akselerator. Nah, di sebelah kiri ada pedal retarder, atau pengganti rem ya. Jadi unit ini tidak boleh menggunakan service brake. Boleh menggunakan service brake untuk berhenti saja. Kalau untuk posisi penurunan, disarankan atau direkomendasikan menggunakan pedal retarder. Nah, ini tombol kecil ini untuk 6x6 ya. Jadi ketika 6x4 atau TC sudah tidak mampu, kita tinggal tekan ini diinjak, tapi jangan dilepas. Nah, semua axle akan berfungsi, dari axle depan, axle tengah, sama axle belakang. Jadi 6x6 berfungsi. Nah, bisa kita lihat di sini di indikatornya ya.
1, 2, 3. Nah, jadi 66 roda ini, axle ini menjadi penggerak. Saya lepas lagi. Nah, hilang ya. Jadi itu posisi untuk ATC ya, atau longitudinal. Oke, di sebelah sini ada secondary display, ada kamera belakang, terus copilot ya, untuk menginformasikan jumlah tonase yang ada pada unit. Sini ada kamera ini tambahannya, CCTV, terus ada radio komunikasi, steering wheel. Itu saja kawan-kawan untuk review dari ADT Volvo A40G ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.